Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas penerapan logika dan algoritma komputer. Yang pertama, sebelum kita membahas materi tersebut, kita harus memahami definisi logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika identik dengan hal-hal yang masuk akal dan bisa dinalar. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan yang didasarkan pada pernyataan yang benar ataupun juga yang salah. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir secara valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip berpikir secara sistematis. Agar kita dapat memahami logika secara jelas, kita akan memberikan contoh, belajar contohnya, di mana kita berpikir secara logik atau secara sistematis. Di sini ada soal, yaitu bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Jawabannya, buka kulkasnya, masukkan gajahnya, kemudian tutup pintunya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung, kenapa kok bisa seperti itu? Kan mana mungkin seekor gajah yang besar bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, jika kita berpikir secara logis atau secara logika, mungkin tidak mungkin. Tapi kita lihat konteks pertanyaannya. Di sini, pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Di sini bukan pertanyaan tentang mungkinkah seekor gajah bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Karena yang di sini adalah yang ditanya adalah caranya. Cara memasukkan gajah di dalam kulkas. Oleh karena itu, jawabannya adalah buka kulkasnya, masukkan gajahnya, dan terakhir tutup pintunya. Agar teman-teman lebih jelas lagi, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Nah, mungkin teman-teman bisa berpikir terlebih dahulu. Kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, jawabannya mudah. Buka kulkasnya, keluarkan gajahnya dari kulkas karena tadi sebelumnya ada gajah. Kemudian setelah gajahnya dikeluarkan, selanjutnya adalah memasukkan jerapahnya ke dalam kulkas. Terakhir kita tutup pintunya kembali. Mungkin di sini sudah ada gambaran tentang apa itu logika. Mungkin agar teman-teman lebih jelas, kita lanjut ke contoh berikutnya. Pada suatu hari, pada waktu Tarzan berulang tahun, semua hewan diundang. Hewan apa yang tidak hadir? Pasti teman-teman sudah punya jawabannya ini. Nah, jawabannya benar, jerapah. Karena apa? Karena jerapah masih ada di dalam kulkas. Nah, biar lebih jelas lagi, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang ingin menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah. Namun, sungai tersebut adalah tempat tinggalnya para buaya. Bagaimana cara bapak itu untuk menyeberangi tanpa bantuan apapun? Nah, gimana caranya? Di sungai tersebut adalah tempat tinggal para buaya, sedangkan bapak tersebut harus menyeberang tanpa bantuan apapun. Jawabannya mudah, teman-teman. Bapaknya ya tinggal menyeberang saja. Karena apa? Karena buayanya lagi menghadiri ulang tahunnya si Tarzan tadi. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah memiliki gambaran tentang apa itu logika. Logika adalah cara berpikir secara sistematis, yang mana
jawaban itu bisa jadi benar ataupun bisa jadi salah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu logika, kita akan belajar tentang algoritma. Nah, apa sih algoritma itu? Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis yang memiliki penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, algoritma ini berhubungan dengan hal yang berbau logika seperti tadi. Kata logis di sini berarti suatu hal yang benar atau sesuai dengan logika seseorang. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Nah, asal-usul algoritma sendiri itu berasal dari seorang penulis buku Arab yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, yang namanya adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang penulis yang sangat tersohor di Arab. Karena saking tersohornya, orang tersebut sangat terkenal hingga ke bangsa Barat, yang akhirnya orang Barat mengambil kata Al-Khwarizm, sehingga karena kesulitan orang Baratnya akhirnya diserap menjadi algoritm. Jadi dari kata Al-Khwarizm menjadi algoritm. Mungkin lidahnya sedikit kesulitan sehingga diserap agar lebih mudah. Sedangkan kata algoritm ini adalah mempunyai arti proses menghitung dengan angka Arab. Seorang yang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Nah, kata algoritm ini, algoris, lambat laun menjadi algoritm, yang disebabkan kata algoritm sering dikelirukan dengan kata aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi dem. Kata algoritm kemudian diserap kembali ke bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, algoritma sendiri merupakan deskripsi urutan dari suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Nah, algoritma itu memiliki domain atau alamat atau suatu hal yang akan diselesaikan. Apa? Pertama, domain dari algoritma adalah masalah. Masalah di sini adalah motivasi untuk membuat algoritma. Jika tidak ada masalah, bagaimana kita akan menyelesaikan sebuah algoritma untuk memecahkan sebuah masalah? Setelah kita memiliki masalah, kita akan membuat algoritmanya, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan penyelesaian masalah dengan menggunakan algoritma, kita akan buat programnya. Yang programnya nanti akan dibaca oleh komputer. Setelah dibuat programnya, otomatis kita akan lanjut di proses untuk menjalankan program sesuai dengan algoritma yang kita buat. Hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma, yang pertama ada adanya input. Data harus diberikan pada komputer, tidak hanya komputer. Tentunya ada logika di sini, tidak hanya input, tapi harus ada logikanya. Nah, apa nanti? Jadi dari inputan yang kita masukkan, di sini ada logika yang harus diselesaikan. Jadi tidak hanya kita memberikan input atau masukan, tapi di situ ada logika untuk memproses data yang kita inputkan. Paling mudahnya itu seperti ini.
Jadi, ketika kita memiliki input adalah contohnya masalah, nah, logikanya kita akan berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Outputnya sekarang adalah hasil dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi, ada 3 di sini, yaitu ada input, logika, dan output. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang apa itu algoritma, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, nah di sini ada masalah, ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelasnya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini, di sebelah kiri ada teh dan sebelah kanan ada kopi. Bagaimana cara menukarnya? Nah, kita akan membuat algoritmanya di sini. Nah, step pertama, kita siapkan gelas cadangan. Kita beri lambang X. Step kedua, tuangkan gelas berisi teh ke dalam gelas cadangan. Step yang ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Dan yang terakhir, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Maka, hasilnya, yang awalnya teh itu ada di sebelah kiri, yang tempatnya adalah tempat kopi, itu berisi yang awalnya tempatnya teh berisi kopi, sedangkan yang kopi berisi teh. Tempatnya akan berubah di sini. Nah, kalau teman-teman mungkin masih bingung dari penjelasan saya, mungkin agak kurang jelas. Nah, di sini ada contoh lagi. Buatlah algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kita akan membuat algoritmanya. Step yang pertama, masukkan bilangan yang akan kita tentukan. Yang kedua, modulus bilangan dengan bilangan 2. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung tentang operator matematika, tentang modulus. Modulus adalah cara perhitungan hasil sisa bagi. Jadi contohnya paling mudah seperti ini. Jika kita punya nilai 10, kita modulus 2, hasilnya adalah sisa baginya 0. Karena apa? Dari 10 dibagi 2 hasilnya 5. Tidak ada sisa di situ. Sisanya yang dibagi adalah 0. Karena tidak ada sisa bagi. Karena kita balik lagi ke definisi modulus, modulus adalah sisa bagi. Nah, kalau kita berpikir lagi, seandainya kita punya nilai 9, angka 9. Kalau 9 di modulus 2, maka akan dihasilkan sisa baginya berapa? 1. Karena kenapa? 9 dibagi 2 pasti hasilnya adalah 4, ya kan? Karena 8 dibagi 2 adalah 4. Sedangkan untuk 9 itu adalah 4, ada 1 sisanya di situ. Nah, mungkin sudah ada gambaran tentang modulus. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke step yang ketiga. Hitung sisa hasil bagi pada langkah step yang kedua. Nah, jadi contohnya ada sisa baginya tadi pada step kedua. Jika dia dihasilkan nilai 0 yang tadi, maka dia pasti bilangan genap. Sedangkan jika ketika di modulus 2 dihasilkan nilainya itu adalah 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, setelah saya memberikan contoh,
sekarang saya memberikan tugas kepada teman-teman. Nah, ada 2 tugas di sini. Tugas yang pertama, buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasanya manisnya pas. Yang kedua, buatlah suatu algoritma untuk proses salah satu aktivitas yang Anda kerjakan dari pagi hingga malam. Nah, teman-teman di sini nanti tugasnya ditulis di kertas. Nanti setelah ditulis di kertas, teman-teman bisa foto, nanti bisa dikirimkan ke WA saya atau email saya, atau nanti saya buatkan link di Google Form. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mungkin ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman jika ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa menghubungi saya via WA atau juga bisa menanyakan di kelas daring Google Classroom. Nah, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.